Tapi tantangan utamanya apakah memang dari sisi distribusinya sendiri begitu Bapak? Karena tadi dua-duanya kan membutuhkan tentu distribusi ya ke lapangan agar ini semua bisa diakses oleh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada begitu. Dan di satu sisi juga ketika kita melihat mungkin dari sisi selain dari akses, tapi dari ketersediaan, dari harga, ini juga menjadi concern begitu. Apalagi inflasi di sektor kesehatan juga banyak yang menyebutkan cukup tinggi sebetulnya Pak Budi. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, apa yang menjadi problem utama? Apakah memang misalnya bahan-bahan masih didominasi dari impor atau memang ada kendala tersendiri sebetulnya? Ya intinya, kalau kita bisa menjaga orang kita sehat, dia nggak usah travel ke rumah sakit kan, itu satu ya. Tapi let's say kejadian, oke lah udah kepalang sakit. Nah, kalau bisa, idealnya kan, orang yang di Bangka, ya ke rumah sakit di Bangka dong. Nggak usah dirujuk ke Palembang, karena susah kan begitu dirujuk kan. Mahal, keluarganya masih gimana, dia nggak ada yang kenal, apalagi dirujuk sampai ke Jakarta. Jadi strategi yang kedua adalah, kalau bisa namanya rumah sakit, fasilitas kesehatan, itu didorong di level kabupaten kota. Jangan ditaruhnya di provinsi atau ibu kota. Didorong ke 514 kabupaten kota di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, jangan semuanya di Jawa aja. Nah, ini ternyata rumah sakitnya sarana prasarana ada. Sarana deh, udah ada. Udah lengkap. Seluruh kabupaten kota udah punya. Prasarananya, rumah fisiknya. Alatnya kurang. Ya. Nah, alatnya udah kita adakan sekarang nih. 2024, 2025, 26, 27, semua alat-alat canggih akan masuk. Oke. Selesai. Yang masalah tuh dokternya. Jadi kenapa akses kesehatan kita kurang, distribusinya kurang? Itu karena masalah dokternya. Jadi alatnya kita bagi, misalnya perempuan banyak meninggal karena kanker breast cancer. Itu breast cancer itu kalau deteksi dini, selamat tuh dia. Kalau deteksinya telat 1-3, meninggal tuh dia. Udah harus deteksi dini, butuh mamografi. Dari 3.200 waktu saya masuk, ya ada cuma 300, 400. Ya pantas meninggal kan, karena nggak ada alatnya. Sekarang bagi, saya rasa 2026, 2027 selesai itu. Semua provinsi dapat. Itu kan perlu spesialisnya buat lebih. Itu yang nggak ada, dan didik spesialis kan udah susah, udah mahal, dan juga 4 tahun lagi kan, ya gimana kita alatnya datang dalam 2 tahun. Jadi kritikalnya adalah jumlah dokter dan jumlah dokter spesialis serta distribusinya, itu masalah utama di sistem kesehatan nasional kita. Baik, supply dari tenaga kesehatan utamanya dokter begitu. Dokter dan dokter spesialis. Dokter dan dokter spesialis. Nah, untuk menjawab tantangan ini seperti apa Pak Budi begitu? Nah, pendidikan dokter itu ada di tempatnya Pak Nadiem. Ya, jadi saya udah bilang Pak Nadiem, kita tuh butuh sekitar, saya gampang izin. Dokter kita tuh SIP-nya 3, prakteknya 3. 1 dokter boleh praktek di 3 perusahaan, 3 rumah sakit yang berbeda. Di luar negeri umumnya 1. Dia kerja di 1 rumah sakit. Jadi artinya apa? Ya dokter yang ada kita cuma sepertiganya kan. Jadi kita dari 140.000 dokter umum sekarang. Itu harus jadi ya 300-400 ribu lah. Nah ini produksi dokter kita setahun cuma 12.000. Tahun 2022 awal itu di moratorium, FK-nya 92 nggak boleh nambah. Jadi saya bilang Pak Nadiem nggak mungkin ini nggak ditambah. Ini harus ditambah FK-nya. Pak nanti kualitasnya bagusnya, itu tugasnya Bapak, dijaga dong kualitasnya yang baik. Tapi jumlah FK harus ditambah, FK yang sekarang juga mesti meningkatkan kualitasnya, dan ini juga memang menurut saya tuh pengajarnya dokter-dokternya juga perbanyak. Boleh tambah kan butuh dokter-dokter yang ngajar. Jadi saya bilang itu yang tempatnya Pak Nadiem. Tapi dokter spesialis itu tempatnya saya. Dengan undang-undang baru saya bisa tuh. Jadi nggak hanya Pak Nadiem aja, kan saya bilang, Pak Nadiem dokter spesialis kita butuhnya 27.000, kita produksi cuma 2.700 setahun. Kita butuh 10 tahun untuk ngejar dengan asumsi tidak ada peningkatan demand. Orang kita kan menua. Makin menua kan butuh lebih banyak lagi dokter spesialis ya. Ini kan makin kurang. Nah ini saya bilang, karena pendidikannya dilakukan di FK. Di luar negeri itu nggak ada pendidikan dokter spesialis, harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Hanya di Indonesia itu ada. Dan FK-nya cuma 21, 22 yang bisa pendidikan dokter spesialis, kurang sekali. Saya punya 3.200 rumah sakit. Mungkin jadi rumah sakit pendidikan ada 300 banding 21. Saya bilang, Pak Nadiem, di luar negeri pendidikan dokter spesialis lakukan rumah sakit. Saya punya rumah sakit 10 kali lebih banyak dari FK yang melakukan spesialis. Ya udah, kita lakukan sesuai global best practices saja. Pendidikan spesialis itu di rumah sakit itu dengan undang-undang yang baru. Peraturan pemerintah juga sudah keluar. Kita tahun ini akan mulai pendidikan dokter spesialis di rumah sakit. Dan kita akan lakukan itu
di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, supaya tidak terjadi konsentrasi hanya di fakultas kedokteran yang ada di Jawa saja. Oke, baik. Tapi untuk proses mungkin magang dan lain sebagainya, kita ketahui juga banyak tahapan yang harus dilakukan oleh seorang dokter, begitu ya Bapak, dari lulus kuliah, kemudian juga harus ada magang dan lain sebagainya, begitu. Dengan kebutuhan ataupun juga urgensi dokter yang semakin meningkat, apakah mungkin ada tahapan-tahapan yang akan dipersingkat begitu untuk menjadi seorang dokter dan dokter spesialis? Sebenarnya kalau saya lihat, kita kan selalu semuanya tuh lihat global best practices-nya seperti apa. Misalnya, Pak, kita ingin melahirkan bayi 9 bulan. Pak, saya mau dong dipercepat supaya 5 bulan lahir bayinya, kan nggak mungkin gitu. Kalau kita ingin supaya bayinya sehat gitu ya, terus 9 bulan lahir. Ada prosesnya kan. Jadi dokter dan dokter spesialis juga begitu. Kalau saya bilang nanti jadi dokternya kualitasnya nggak bagus, saya lebih baik ya diperbanyak tempatnya. Diperbanyak bangkunya gitu supaya yang masuk bisa lebih banyak. Ada di Inggris aja mungkin produksi dokter spesialisnya 5 kali kita, pada populasinya mungkin cuma 1/4 atau 1/5 Indonesia gitu kan. Artinya kita sangat kekurangan produksi. Baik. Tapi in the meantime, apakah memang mengundang dokter asing untuk melakukan praktek di sini menjadi sebuah jawaban? Itu kan misalnya penyakit jantung, meninggal 300.000 setahun. Karena sebagian besar karena kurang dokternya kan. Apa kita nunggu 4 tahun? Kan 1,2 juta yang kita biarin meninggal gitu kasarannya. Jadi saya bilang, oke, strategi nomor 1. Banyak dokter di Indonesia dulu, karena komplikasi dari regulasi kita, nggak bisa datang pulang balik, nggak bisa praktek. Nah itu kan undang-undang yang baru, peraturan pemerintah yang baru sudah boleh. Jadi kalau kita punya temen di Stanford atau mau di Harvard Medical School lulus, dulu nggak boleh langsung praktek tuh. Sekarang udah boleh. Nah itu kita datengin dulu. Tapi mungkin dapetnya kan nggak banyak, paling ribuan gitu. Tetap aja ini kan 300.000 mati. Daripada kita mati nggak lakukan sesuatu kan dosa. Jadi kita cari, ada nggak dokter-dokter asing yang bisa masuk untuk bantu. Ya, negara seperti Kuba terkenal, Rusia juga mungkin lebih, India juga mungkin kelebihannya. Dokter-dokter yang baik-baiknya kita pilih untuk datang bantu. Sehingga bisa untuk sementara kan. Yang penting kan jangan sampai jutaan orang ini mati kan. Ini harus kita rawat cepat. Nanti kan gradually sambil kita produksi dokter spesialis lebih banyak, mereka bisa kembali pulang.